Bab 2, Gerbang tak terbuka. Setelah mengalahkan goblin berhantu, suasana di sekitar Qian sedikit lebih tenang. Namun, ketegangan masih terasa, seolah hutan di sekitar mereka menunggu untuk meledak dalam pertempuran berikutnya. Kabut hitam semakin tebal, dan hanya suara dedaunan yang bergemerisik di bawah kaki mereka yang mengisi kesunyian. Qian memeriksa tubuh goblin berhantu yang terjatuh di tanah. Meskipun sudah terhenti, tubuhnya masih mengeluarkan sedikit kabut hitam yang perlahan menghilang ke udara. Qian tahu, ini bukan musuh biasa, ada sesuatu yang lebih besar yang harus dia hadapi, sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya. Sistem Legiun Goblin. Gerbang kegelapan aktif. Gerbang kegelapan. Qian bergumam pada dirinya sendiri, apa yang ada di baliknya. Saat Qian mendekat, sebuah suara menggelegar terdengar, membuat tanah di bawah kaki mereka bergetar. Goblin-goblin yang dipanggilnya berdiri lebih waspada, sementara Qian memfokuskan perhatian pada gerbang yang semakin terbuka lebar. Cahaya berwarna ungu kini menyinari hutan, memberikan kesan bahwa sesuatu yang sangat berbahaya akan muncul dari dalamnya. Qian menatap ke dalam gerbang yang semakin terang. Ada dua pilihan, mundur dan menghindari risiko, atau melangkah maju untuk menghadapi apapun yang akan muncul. Tentu saja, dia tidak memilih mundur. Qian seorang pemanggil goblin, dan dia tahu bahwa perjalanan ini adalah ujian besar yang harus dia lalui. Setelah menganggukkan kepalanya pada diri sendiri, dia memberi perintah kepada goblin-goblinnya. Siap, bersiap untuk apapun yang keluar dari gerbang itu. Tiba-tiba, sesuatu muncul dari dalam, tidak satu, tetapi beberapa sosok. Seiring cahaya ungu mereda, sebuah sosok besar muncul pertama kali dari dalam. Tubuhnya yang hitam berkilau seolah terbuat dari batu. Tentu saja, itu bukan sembarang makhluk. Tulang raksasa level 10 HP, 800 kemampuan. Tumbukan batu, lompatan menghancurkan, aura ketakutan kelemahan. Serangan dengan sihir cahaya atau api besar. Qian menyadari bahwa dia berhadapan dengan tulang raksasa, makhluk yang lebih kuat daripada apa yang dia temui sebelumnya. Raksasa ini, meskipun tubuhnya terbuat dari batu dan tulang yang keras, bergerak dengan kelincahan yang tidak biasa bagi ukuran tubuhnya. 3 goblin pemanggilannya segera bergegas maju, siap bertarung. Tunggu, Qian berteriak. Jangan serang dengan langsung, kita harus berpikir strategi. Namun, sebelum Qian bisa memberi lebih banyak perintah, tulang raksasa melepaskan serangan pertama. Dengan lompatan besar, ia meluncurkan dirinya ke arah goblin yang pertama, yang berhasil menghindar tepat waktu namun hampir terlempar karena hembusan angin dari lompatan itu. Efek aura ketakutan goblin Anda kehilangan 10% HP. Qian segera memerintahkan goblinnya untuk menjauh dari titik serangan. Mereka berpisah, menghindari serangan kuat dari tulang raksasa, tetapi satu goblin tetap melancarkan serangan dari sisi kiri, berusaha menusukkan pisau ke sisi tubuh tulang raksasa. Sekarang, Qian berteriak. Menyadari bahwa musuh ini tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga mengerikan dengan kemampuan aura ketakutannya, Qian segera mengaktifkan kemampuan panggilan goblin level berikutnya. Lebih banyak goblin muncul, kali ini dengan senjata lebih kuat yang mereka bawa dari hasil bertarung sebelumnya. Panggilan goblin LV-3 memanggil lebih banyak goblin dengan kekuatan serangan lebih tinggi. Di antara pasukan goblin baru, ada 2 yang membawa pedang api yang Qian beri perintah untuk menyerang langsung. Api akan menjadi kunci untuk mengalahkan tulang raksasa. Makhluk ini memiliki kelemahan terhadap serangan dengan api. Dengan keberanian yang semakin meningkat, para goblin menyerang dari berbagai arah, menyusup di sekitar tulang raksasa. Tentu saja, mereka berhati-hati, karena serangan dari tulang raksasa sangat mematikan. Namun, Qian tahu bahwa mereka harus bertahan dan menyerang dengan cerdik. Qian mengatur posisi lebih lanjut, memberikan perintah untuk membuat perangkap api menggunakan gulungan yang baru dipanggil. Skill aktif, perangkap api LV-2. Api membakar tanah di bawah tulang raksasa, membuat makhluk itu terjebak dalam zona api yang membakar perlahan. Tulang raksasa terkurung dalam perangkap api. Dengan cepat, serangan beruntun dari goblin yang membawa pedang api mulai mengenai tubuh tulang raksasa, melukai makhluk itu dengan api yang semakin menyala. Lahan terbakar membungkus tubuh raksasa,
dan meskipun makhluk itu berusaha melawan dengan kekuatan fisiknya, akhirnya ia terjatuh dalam kepungan api dan serangan. Kian menarik napas lega. Satu lagi musuh yang tak terduga berhasil diatasi, pikirnya. Namun, dia tahu pertempuran yang lebih besar akan segera datang. Gerbang itu tidak hanya mengundang tulang raksasa, ada sesuatu yang lebih besar lagi menunggu di baliknya. Kian memeriksa hasil pertempuran dan mendapati bahwa semua goblin yang bertarung mendapat peningkatan dalam level dan kemampuan mereka. Goblin petarung LV.4 LV.5, Goblin penyihir LV.2 LV.3 skill baru, serangan api goblin. Mereka semakin kuat, dan ini adalah langkah kecil menuju apa yang akan menjadi pasukan goblin terkuat. Gerbang ini pasti akan mengungkap lebih banyak rahasia. Aku harus siap untuk semua yang datang berikutnya. Kian tahu bahwa ini baru awal dari petualangannya di dunia ini, dan dia akan terus membangun legiun goblin yang tak terbendung. Ujian dari gerbang kegelapan. Setelah mengalahkan tulang raksasa, gerbang ungu yang berpendar itu masih berdiri tegak, memancarkan energi kegelapan yang semakin kuat. Kian menatap gerbang itu dengan penuh kewaspadaan, sementara goblin-goblin di sekitarnya bersiap untuk menghadapi kemungkinan ancaman berikutnya. Gerbang ini belum tertutup, berarti sesuatu yang lain masih menunggu di dalamnya. Kian menggenggam rapat tongkat pemanggilnya, lalu melangkah maju. Angin dingin bertiup dari dalam gerbang, membawa serta bisikan-bisikan samar yang membuat bulu kuduknya merinding. Sistem Legiun Goblin. Ujian gerbang kegelapan telah dimulai. Tantangan. Bertahan selama 10 menit melawan serangan dari makhluk bayangan. Tiba-tiba, bayangan-bayangan hitam mulai merembes keluar dari gerbang. Mereka tidak memiliki bentuk yang jelas, hanya seperti kabut yang bergerak dengan kecepatan luar biasa, menyerang tanpa suara. Pertahankan formasi. Kian berteriak, memberi perintah pada goblin-goblinnya. Para goblin langsung bergerak. Goblin petarung maju ke depan, membentuk barikade dengan senjata mereka. Goblin penyihir di belakang mulai merapal mantra, menciptakan lingkaran sihir berwarna hijau yang mulai memancarkan energi magis. Serangan dimulai. Bayangan pertama melesat dengan kecepatan luar biasa, menyerang salah satu goblin petarung. Meskipun goblin itu berhasil mengangkat perisainya, serangan bayangan itu menembus pertahanannya, menyebabkan goblin itu terdorong ke belakang. Jangan biarkan mereka menyerang tanpa perlawanan. Kian mengangkat tangannya. Goblin penyihir, serang dengan sihir api. Bola api kecil melesat dari tangan goblin penyihir, menghantam salah satu bayangan dan membuatnya menghilang dalam sekejap. Namun, jumlah bayangan yang keluar semakin banyak. Jika kita hanya bertahan, kita akan kehabisan tenaga sebelum ujian ini berakhir. Kian menggertakkan giginya, lalu membuka jendela sistemnya. Opsi spesial tersedia. Panggilan Goblin Elite. Menggunakan 50% mana, Anda dapat memanggil Goblin Elite yang lebih kuat dari Goblin biasa. Tanpa ragu, Kian memilih opsi itu. Cahaya hijau menyala di udara, dan dari dalam lingkaran sihir, sesosok Goblin baru muncul. Goblin ini lebih tinggi dibandingkan Goblin lainnya, mengenakan armor kulit yang lebih kuat, dan membawa kapak besar di punggungnya. Matanya menyala dengan tekad bertempur. Goblin Elite LV.7. Senjata. Kapak besi berat skill. Tebasan berantai, pertahanan besi. Kian tersenyum tipis. Sekarang, mari kita lihat seberapa kuatmu. Goblin Elite itu langsung melompat ke garis depan, mengayunkan kapaknya dengan kekuatan luar biasa. Dalam satu tebasan, dua bayangan langsung lenyap, semangat para goblin lainnya meningkat. Dengan formasi yang lebih solid, mereka mulai melawan dengan lebih efektif. Menit demi menit berlalu, dan jumlah bayangan yang tersisa semakin berkurang. Hingga akhirnya, ujian berhasil, semua goblin mendapatkan EXP. Gerbang kegelapan mulai menutup. Kian menarik napas lega. Mereka berhasil melewati ujian ini. Saat gerbang perlahan menutup, sebuah cahaya kecil jatuh dari dalamnya, sebuah batu berwarna ungu gelap yang berkilauan dengan energi sihir. Kian mengambil batu itu dan sistem segera memberi notifikasi baru. Item langka diperoleh. Batu pemanggil Raja Goblin. Menggunakan batu ini, Anda bisa memanggil seorang pemimpin Goblin dengan kekuatan luar biasa. Mata Kian membelalak.
Pemimpin Goblin. Dia menggenggam batu itu dengan erat. Tahu bahwa ini adalah langkah besar menuju kejayaan Legiun Goblinnya. Perjalanan ini baru saja dimulai, dan aku akan menciptakan pasukan Goblin terkuat yang pernah ada. Pemanggilan Raja Goblin. Malam di hutan kabut hitam masih terasa sunyi setelah ujian dari gerbang kegelapan. Goblin-goblin kian duduk di sekitar perkemahan kecil, merawat luka dan memulihkan tenaga setelah pertempuran sengit. Di tangan Kian, batu pemanggil Raja Goblin berkilauan dengan cahaya ungu gelap. Aura misterius yang terpancar dari batu itu membuatnya merasakan getaran energi yang luar biasa, seorang pemimpin Goblin. Jika aku bisa memanggilnya, ini akan menjadi langkah besar bagi legiunku. Kian menarik napas dalam, lalu membuka sistem pemanggilan. Aktifkan batu pemanggil Raja Goblin diperlukan. 80% mana. Kian sedikit ragu. Menggunakan batu ini akan menguras hampir seluruh mananya. Jika pemanggilan gagal atau terjadi sesuatu yang tak terduga, dia akan dalam bahaya. Namun, ini adalah kesempatan langka. Tidak ada kemajuan tanpa risiko. Dengan tekad bulat, Kian menekan tombol ya. Pemanggilan dimulai. Angin dingin tiba-tiba berhembus kencang. Lingkaran sihir berwarna hijau gelap muncul di tanah, bercahaya terang hingga menyilaukan mata. Udara di sekitar bergetar, dan suara geraman rendah terdengar dari dalam lingkaran pemanggilan. Para Goblin kian mundur beberapa langkah, menatap pemanggilan ini dengan waspada. Boom! Tanah bergetar saat sesosok makhluk muncul dari dalam cahaya itu. Sesosok Goblin besar dengan tinggi hampir 2 meter berdiri di hadapan mereka. Tubuhnya lebih kekar dibandingkan Goblin biasa, dengan otot yang jelas terlihat. Kulitnya hijau tua, dan matanya menyala merah seperti api. Dia mengenakan armor kulit hitam tebal, dengan jubah merah tua berkibar di punggungnya. Sebuah kapak raksasa berbilah ganda tergantung di punggungnya. Raja Goblin LV-10 telah dipanggil, status Pemimpin Legiun. Skill utama, Komando Perang, Tebasan Raja, regenerasi Goblin. Mata Kian bertemu dengan tatapan tajam Goblin itu. Aura kekuatan dari makhluk ini sangat kuat, lebih kuat dari semua Goblinnya yang lain. Seketika, Raja Goblin itu menundukkan kepala. Satu lutut menyentuh tanah sebagai tanda penghormatan. Tuan pemanggil, aku telah datang untuk melayani. Kian tersenyum puas. Legiun Goblinnya baru saja mendapatkan kekuatan baru yang luar biasa. Sekarang, mari kita mulai penaklukan ini, kekuatan seorang raja. Raja Goblin yang baru saja dipanggil berdiri dengan gagah di hadapan Kian. Goblin-goblin lain menatapnya dengan penuh rasa hormat sekaligus kagum. Tidak setiap hari mereka melihat makhluk dari ras mereka memiliki aura yang begitu menekan. Raja Goblin, Kian bergumam sambil mengamati statusnya melalui sistem. Nama belum diberikan. Ras, Raja Goblin level 10 kekuatan, keterampilan. Komando perang meningkatkan kekuatan semua Goblin di bawah kepemimpinannya. Tebasan Raja, serangan mematikan dengan kapak raksasa, mampu menebas beberapa musuh sekaligus. Regenerasi Goblin menyembuhkan luka dengan cepat selama pertempuran. Kian menyadari bahwa Raja Goblin ini adalah aset yang luar biasa. Tidak hanya lebih kuat dari Goblin biasa, tetapi ia juga bisa meningkatkan kekuatan pasukan Goblin lainnya. Kau membutuhkan nama, kata Kian setelah beberapa saat berpikir. Raja Goblin mengangkat kepalanya. Matanya menyala dengan rasa ingin tahu. Mulai sekarang, kau akan dipanggil Grom. Begitu nama itu diucapkan, sistem bereaksi. Nama telah ditetapkan, Grom kesetiaan meningkat. Grom menundukkan kepalanya dalam. Aku akan membawa kejayaan bagi legiun ini, Tuan pemanggil. Kian tersenyum puas. Kini dia memiliki seorang jenderal dalam pasukannya. Namun, sebelum mereka bisa menikmati kemenangan ini lebih lama, semak-semak di kejauhan bergoyang. Tuan Kian, ada sesuatu yang mendekat, salah satu Goblin penjaga memperingatkan. Dari bayangan pepohonan, muncul beberapa sosok yang bersembunyi dalam kegelapan. Mata merah mereka bersinar seperti binatang buas di malam hari. Kian memperhatikan lebih dekat, dan sistem segera mengidentifikasi mereka. Musuh terdeteksi. Pasukan Goblin liar OV. 5-8 jumlah. 15 Goblin liar.
Mereka tampaknya telah mencium bau darah dari pertempuran sebelumnya dan datang untuk menyerang. Namun, Kian kali ini tidak akan hanya bertahan. Dengan Grom di sisinya, dia merasa percaya diri. Pasukan, bersiap. Kita tidak akan mundur. Grom melangkah ke depan, mengangkat kapak raksasanya. Biarkan aku yang memimpin pasukan dalam pertempuran ini, Kian mengangguk. Tunjukkan padaku kekuatan seorang Raja Goblin. Amukan sang Raja Goblin angin malam bertiup kencang, menggoyangkan dedaunan hutan kabut hitam. Cahaya bulan samar-samar menerangi tanah yang segera akan menjadi medan pertempuran. Pasukan Goblin liar bergerak mendekat, mata mereka yang bersinar merah penuh dengan niat menyerang. Mereka tampak lebih besar dan lebih ganas dibandingkan Goblin biasa, dengan tubuh berotot dan senjata kasar yang mereka ambil dari korban-korban sebelumnya. Di sisi lain, Legiun Goblin milik Kian sudah siap bertempur. Di garis depan, Grom, Raja Goblin, berdiri gagah dengan kapak raksasanya. Matanya yang tajam memancarkan aura seorang pemimpin perang. Serang! Teriakan garang dari pemimpin Goblin liar menjadi tanda dimulainya pertempuran. Belasan Goblin liar berlari ke depan, mengayunkan senjata mereka dengan brutal. Namun, sebelum mereka bisa mendekat komando perang, aura hijau pekat tiba-tiba menyelimuti seluruh pasukan Kian. Keterampilan Grom memperkuat kekuatan serta kecepatan semua Goblin yang berada di bawah komandonya. Goblin-Goblin Kian langsung merasa berbeda. Mereka yang awalnya sedikit gemetar kini berani mengangkat senjata dan menatap musuh dengan percaya diri. Tebasan Raja. Grom melompat ke udara. Kapaknya bersinar dengan energi hijau gelap. Brak! Dengan satu tebasan, 3 Goblin liar terhempas ke belakang. Tubuh mereka terbanting keras ke tanah. Serangan Grom begitu kuat hingga meninggalkan retakan di tanah. Goblin liar lainnya tampak terkejut, namun tidak ada waktu untuk mundur. Serang mereka, perintah Kian. Pertempuran pecah, Goblin-Goblin Kian bertarung dengan lebih teratur dibandingkan musuh mereka. Setiap kali ada Goblin liar yang mencoba menyerang dari belakang, Goblin pemanah Kian langsung menembakkan panah untuk menghalau mereka. Grom bertempur seperti raksasa di tengah perang, mengayunkan kapaknya dan menghempaskan musuh tanpa henti. Namun, Kian tahu, pertempuran ini belum selesai. Dari kegelapan, terdengar suara geraman dalam. Sesuatu yang lebih besar sedang mendekat, musuh baru muncul. Pemimpin Goblin liar Alfie. 10, akhirnya kau muncul. Kian menyipitkan mata. Sosok tinggi muncul dari balik pepohonan. Goblin ini 2 kali lebih besar dari yang lain, mengenakan baju besi sederhana dari kulit dan membawa gada besar di tangannya. Dia bukanlah Goblin biasa. Dia pemimpin dari kelompok Goblin liar ini. Dan Kian tahu, inilah lawan sesungguhnya dalam pertempuran ini. Menarik, Grom menyeringai, menatap lawan barunya. Mari kita lihat siapa pemimpin Goblin yang sebenarnya. Duel para pemimpin. Angin malam berhembus kencang saat 2 pemimpin Goblin saling menatap di tengah medan perang. Di satu sisi, Grom, Raja Goblin, berdiri tegak dengan kapak raksasanya. Aura kepemimpinan menyelimuti tubuhnya. Di sisi lain, pemimpin Goblin liar, lebih besar dan membawa gada berduri yang terlihat mampu menghancurkan batu dengan sekali ayunan. Sisa-sisa pasukan Goblin liar yang masih bertahan menyaksikan pertempuran ini dengan napas tertahan. Bahkan Goblin-Goblin Kian berhenti sejenak, menyadari bahwa pertempuran ini akan menentukan nasib perang mereka. Kau menghalangi wilayahku, Goblin pemanggil. Pemimpin Goblin liar itu menggeram, suaranya dalam dan penuh amarah. Grom menyeringai. Wilayah ini milik yang terkuat. Jika kau ingin mempertahankannya, tunjukkan kekuatanmu. Tanpa peringatan, pemimpin Goblin liar itu menerjang maju, mengayunkan gadanya dengan kekuatan penuh. Boom, tanah bergetar ketika gada menghantam tempat Grom berdiri. Namun, Grom dengan gesit menghindar ke samping, lalu melompat dan mengayunkan kapaknya ke arah lawannya. Kleng, gada dan kapak bertabrakan, memercikan percikan api akibat benturan keras. Keduanya terpental ke belakang. Namun tak ada yang mundur. Tebasan Raja. Grom menyerang lebih dulu. Kapaknya berkilauan dengan energi hijau gelap. Pemimpin Goblin liar mengangkat gadanya untuk menahan. Namun boom,
Gram mengayunkan kapaknya dengan kecepatan luar biasa. Pemimpin Goblin liar terpaksa mundur beberapa langkah, lututnya sedikit gemetar akibat dampak serangan itu. Namun, dia tidak menyerah. Dengan raungan keras, dia mengaktifkan skillnya sendiri. Skill aktif, amukan liar. Tiba-tiba, tubuh pemimpin Goblin liar bersinar merah. Otot-ototnya membesar, kecepatannya meningkat. Dengan kekuatan luar biasa, dia menebaskan gadanya ke arah Gram. Gram, awas! Teriak salah satu Goblin kian. Namun Gram tidak panik. Dengan ketenangan seorang petarung sejati, dia melangkah ke samping di saat terakhir, menghindari serangan itu dengan gesit. Dan sebelum lawannya bisa menyerang lagi, hancurlah. Gram memutar tubuhnya dan mengayunkan kapaknya dengan kekuatan penuh. Krak! Kapak itu menghantam dada. Pemimpin Goblin liar dengan keras membuat tubuhnya terhempas ke belakang dan menghantam tanah. Geraji haha, Goblin liar itu menggeram kesakitan, mencoba bangkit. Namun, sebelum dia bisa melawan kembali, Gram melompat dan mengayunkan kapaknya ke bawah dengan tegas. Akhir dari kepemimpinanmu, boom. Tanah bergetar saat serangan terakhir itu mendarat. Pemimpin Goblin liar itu jatuh tak berdaya. Tubuhnya tergeletak di tanah. Para Goblin liar yang masih hidup terdiam. Pemimpin mereka telah dikalahkan. Dan dalam hukum para Goblin, yang terkuatlah yang berhak memimpin. Pasukan Goblin liar telah ditaklukkan. Mereka sekarang tunduk kepada Legiun Goblin Kian. Kian tersenyum. Dengan kemenangan ini, pasukannya bertambah besar. Goblinnya bertambah kuat. Dan ini baru permulaan dari kebangkitan Legiun Goblinnya.